Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di Wasilah Kehidupan. Kita di sini bukan membahas tentang suatu hal yang berbau agamis ya. Tapi kita coba mengulas bagaimana sih cara kita menggunakan rasa kita, menggunakan nalar kita, menggunakan logika kita dalam membaca situasi dan alam yang ada di sekitar kita. Dan ini cenderungnya itu berkaitan dengan agama. Dan ketika kita membedah tentang agama, kita akan menemukan hal-hal yang berbau tentang ilmiah, tentang alamiah, dan tentang ilahiyah. Dan di sini, ketika kita berbicara tentang bagaimana sih kita menggunakan rasa kita, ternyata di dalam diri kita itu kan ada yang namanya ruh. Dan yang namanya ruh ini akan sangat berbeda dengan tubuh bagian luar kita. Dimana kalau tubuh bagian kita di bagian luar kita membutuhkan makan. Kita suka marah-marah, kita punya keinginan, kita punya nafsu yang terkait dengan nafsu perut dan juga nafsu kemaluan. Tapi berbeda dengan bagian tubuh kita yang ada di dalam diri, yaitu roh. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah merasakan kalau kita tidak peka terhadap dirinya. Lalu bagaimana cara kita membangkitkan kepekaan terhadap roh tersebut? Sebenarnya roh itu posisinya itu lebih tinggi daripada malaikat. Dan raga kita ini, nafsiyah kita ini, itu posisinya lebih buruk dari iblis atau setan. Seperti itu. Dan kalau kita ingin membenarkan diri kita, sejatinya kenapa kita membutuhkan yang namanya puasa? Puasa itu sejatinya adalah membangkitkan gairah dari ruh tersebut. Karena ruh kita itu tidak butuh yang namanya makanan. Tidak butuh yang namanya uang. Tidak butuh yang namanya hubungan biologis dan lain sebagainya. Yang dia butuh hanyalah mendekat kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa banyak orang yang ketika makomnya menuju ke arah makrifat, kecenderungan mereka itu memiliki metode-metode yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa, melalui tirakat, dan lain-lain. Ini tak lain adalah melatih dari roh tersebut. Ketika kita mengetahui bahwa itu adalah metode untuk melatih roh, apakah kita siap untuk melatih mereka? Tentunya halangannya sangat banyak, tidak hanya halangan yang bersifat fisik saja. Terkadang halangan yang berupa bisikan dalam diri, egoisme, terus nanti temperamen, dan lain sebagainya ini akan menjadi halangan tersendiri yang sebenarnya begitu sulit untuk kita terapkan tanpa adanya konsistensi dan keseriusan. Oke, kembali lagi ke bab rasa tersebut. Bahwa wali-wali zaman dahulu, entah itu dari wali Songo ataupun wali yang tidak terdengar di telinga kita, mereka cenderungnya itu menyebarkan agama itu melalui rasa. Ketika kalian berbicara tentang agama, bahwa di sana nanti kehidupan setelah meninggal itu kita akan menemui yang namanya surga. Di sana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah terus kalau kita ketemu dengan surga, kita lantas percaya dalam hal ini orang pada zaman tersebut? Karena di Indonesia, di Jawa, itu dilalui garis khatulistiwa Indonesia itu. Dan cenderung tempat-tempat yang dilalui garis khatulistiwa itu memiliki dua iklim, memiliki tanaman yang subur, dan juga karena banyak pegunungan juga ada banyak sumber mata air.
Lalu kalau diiming-imingi dengan bahwa nanti di surga itu ada tumbuhan yang di kanan kiri akan berbuah, di Indonesia sudah banyak seperti itu. Kalau para wali tidak menggunakan rasa dalam penyebaran agama, kalau sedikit-sedikit didoktrin untuk kalau begini salah, kalau begitu salah, kalau begini baru benar, orang tentunya tidak akan menjadi Islam seperti sekarang. Karena perjalanan mengislamkan orang dari zaman dahulu sampai sekarang itu butuh proses. Dari yang penting mereka tahu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mereka tahu syahadat, mereka dibuatkan musola atau dibuatkan masjid untuk beribadah. Ini loh caranya beribadah, caranya bersuci, caranya menyembah kepada Tuhan. Setelah seperti itu, mereka diajari bagaimana caranya berbagi, bagaimana caranya sedekah, bagaimana caranya zakat. Terus setelah itu diajarin puasa. Setelah itu diajarin berhaji. Dan haji ini cenderung disampaikan itu di akhir-akhir. Karena pada waktu dulu agama yang paling besar kan Hindu Buddha. Dan mereka sudah melakukan upacara layaknya orang Islam. Kalau orang Islam memutari Ka'bah, mereka memutari tempat peribadatan mereka. Candi, pura, dan lain sebagainya. Mereka sudah memiliki agama. Bukan agama samawi, tapi agama luhur budi, agama akhlak. Ini yang sudah baik dan sudah tertata. Oleh sebabnya, ketika Islam datang, mereka diarahkan untuk masuk dan ternyata hampir sama. Bahwa Islam itu mengajarkan budi pekerti yang baik dan lain sebagainya, maka mereka berangsur-angsur masuk. Seperti itu. Kembali lagi ke bab tentang rasa tadi. Di dalam zikir, kecenderungannya orang kalau sudah mengolah rasa ke arah makrifat ini kan kecenderungannya zikir. Kalau teman-teman tidak menemukan rasa, bagaimana teman-teman bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri teman-teman semua? Ketika teman-teman diberikan tentang suatu amalan zikir, saya peringatkan teman-teman di sini bukan karena saya itu sok pintar, bukan. Tapi amalan-amalan yang bersifat agamis, rohani, spiritual, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin milikilah seorang guru yang dapat membimbing dan memantau teman-teman. Karena apa? Karena kita sendiri tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah langsung. Pastinya kita bertemu dengan guru kita diajarkan dengan gurunya sampai ke Rasulullah. Dan banyak yang protes tentang hal tersebut. Sekarang itu kan banyak yang belajar di YouTube, banyak yang belajar di internet. Silahkan, saya tidak melarang, tapi konsekuensinya ditanggung sendiri dan sangat keilmuan. Kalau kita membedah, itu ada getaran energi yang nanti itu bersambung kepada guru. Ibarat kalian memiliki DNA. Ketika kalian berbicara tentang nasab kalian misalnya itu menuju ke Rasulullah, DNA kalian pasti memiliki koneksi ke arah beliau. Lupa halnya dengan keilmuan. Ini ada energi, ada hikmah, ada apa namanya kayak getaran cahaya lah seperti itu yang sebenarnya itu hidayahnya itu bisa membuka dari hati ke hati. Yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata seolah ilmu itu sama, tapi sebenarnya berbeda. Ilmu yang diperoleh dari seorang guru dengan ilmu yang diperoleh dengan belajar sendiri. Makanya saya mewanti-wanti kepada teman-teman agar memiliki guru. Karena guru di dalam hal ini itu saya anggap sangat penting. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana jika kita diajarkan zikir tanpa seorang guru? Ada banyak teman-teman, banyak dari saudara yang
kayak mengalami gangguan. Bukan gangguan sih, kayak mereka menikmati dunianya sendiri, dan di sisi lain bagi kita orang yang normal menganggap mereka itu ada yang kurang, ada yang aneh, dan lain sebagainya. Ada yang dikatakan itu majdub, ada yang dikatakan gila, ada yang dikatakan stres, dan lain sebagainya. Ini ada. Itu pentingnya keilmuan yang disertai dengan guru, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.